Perintah Kaisar Naga. Audiobook Novel Silat. Episode 438. Ini luar biasa, mungkin ada orang kuat di belakang anak ini. Banyak biksu mulai berbicara satu demi satu, semuanya berbicara tentang identitas Dev. Meski begitu Kakak Melani membuka mata lebar-lebar, memandang Dev Chen dengan tak percaya. Dev Chen sebenarnya membiarkan penjara mengubah aturan, identitas seperti apa ini? Bahkan Eren sedikit terkejut. Dia tidak mengharapkan itu. Langkah ini tidak hanya tidak menarik lebih banyak penjaga, tetapi waktunya diperpanjang. Bocah, sepertinya ada beberapa kekuatan di belakangmu, tapi kau memprovokasi orang yang salah. Dalam 10 menit, aku bisa membuatmu mati 100 kali. Eren mengancam Dev. Dev Chen tersenyum, yang benar. Apakah kamu seekor naga? Oh ya tentu, saya dari klan naga. Kau berasal dari kucing dan anjing seperti apa? Eren berkata dengan sikap yang sombong. Mengapa aku tidak melihatmu seperti naga bagiku, bukan ras naga sama sekali, kau lebih seperti ular kadut. Masih dengan senyum di wajahnya, Dev mencibir. Bangsat. Apa yang kau katakan? Eren menjadi marah dalam sekejap. Apakah kau buta? Tidak bisa melihat tanduk naga di kepalaku? Jika Anda berani mengatakan bahwa saya bukan dari ras naga, maka saya akan menunjukkan kekuatan ras naga kami. Setelah berbicara, Eren melompat dan menyerang ke arah Dev. Dalam sekejap, kehampaan bergetar, dan angin mengerutkan kening. Dev Chen melihat Eren langsung, dia merasakan aura di tubuh Eren, dan senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Kau adalah satu-satunya yang berani mengatakan bahwa kau adalah seekor naga, itu sangat berani. Setelah Dev Chen berbicara, tubuhnya juga melompat. Boom! 2 Pada saat kedua tubuh itu terhuyung-huyung, suara memekakkan telinga pecah. Kemudian mereka berdua berpisah dan berdiri saling membelakangi. Semua orang melihat dengan cermat, tetapi tidak ada yang tahu siapa di antara keduanya yang berada di atas angin. Tak satu pun dari mereka terluka. Identitas seperti apa ini? Dev Chen dan Eren keduanya berbalik dan berdiri saling berhadapan lagi. Masih ada senyum di wajah Dev, sementara Eren memiliki wajah yang serius. Lihat, tanduknya hilang. Apa? Tersenyum. Pada saat ini, seorang biksu tiba-tiba menemukan bahwa tanduk naga di kepala Eren telah hilang. Pada saat ini, semua biksu memandang Eren, satu persatu terkejut. Eren juga dibutakan oleh diskusi para biksu, dan buru-buru mengulurkan tangannya dan menyentuh kepalanya. Benar saja, dia menemukan bahwa tanduk naga itu telah hilang. Tanduk naga palsumu tidak direkatkan dengan kuat. Dev Chen mengulurkan tangannya, dan itu adalah tanduk naga Eren yang dia pegang di tangannya. Melihat tanduk naga di tangan Dev, wajah Eren sudah sangat sulit dilihat. Hahaha, aku sangat tertawa, ternyata itu naga abal-abal. Sialan, setelah diintimidasi begitu lama, aku benar-benar mengira dia adalah seekor naga. Dapatkan tanduk naga palsu dan menempelkan di kepalamu, ini cara gila untuk menjadi klan naga. Banyak biksu yang telah ditindas oleh Eren dan yang lainnya di masa lalu semuanya tertawa terbahak-bahak, menertawakan Eren. Bahkan Kapten Zhou, yang berada di belakang layar, terkejut, sialan-sial. Eren ini ternyata adalah klan naga palsu. Kapten Zhou tertipu, salah mengira bahwa Eren benar-benar klan naga. Bagaimana dia mengatakannya, klan naga adalah eksistensi paling mulia di seluruh klan binatang buas. Merasakan ejekan orang-orang di sekitarnya, kulit Eren memerah, dan dia berteriak, "Hei bocah bangsat, aku akan membiarkanmu mati." Raungan Eren disertai dengan semburan nyanyian naga. Dan di dalam tubuhnya, darah mulai mendidih, dan aura horor memenuhi di mana-mana. Dalam nafas Eren, ada jejak kekuatan naga, dan semburan nyanyian naga itu juga benar. Sepertinya kau telah mencapai tahap transformasi ular, dan kau memang akan menjadi naga dan menjadi klan naga yang mulia, tapi saat ini kau belum menjadi klan naga, jadi kau tidak bisa menggunakan klan naga untuk menjadi angkuh dan menindas orang lain. Dev Chen melihat Eren dan berkata. Eren tidak mendengarkan sama sekali, dia meledak dengan pukulan, asap dan debu membumbung kemana-mana, dan auranya melonjak menakutkan. Boom!
2R. Sejumlah besar pasir terbang dan batu berterbangan menutupi segalanya, dan pada saat yang sama Eren berubah menjadi tubuh aslinya. Seekor ular putih sepanjang 100 meter, membuka mulutnya yang berdarah dan menuju ke arah Dev. Melihat pemandangan ini, semua biksu berkeringat karena Dev. Sosok Eren membumbung tinggi di pasir yang berterbangan dan bebatuan yang berterbangan, namun dalam sekejap, sosok Eren menghilang. Ketika asap dan debu perlahan menghilang, semua orang terkejut menemukan bahwa Eren berlutut di depan Dev. Dan masih ada senyum di wajah Dev. Ada kengerian dan rasa hormat di mata Eren, dan semangat juang yang baru saja melonjak di tubuhnya sudah hilang, jadi dia berlutut dengan hormat. Pemandangan ini membuat semua biksu tercengang, mereka semua tampak tercengang, tidak tahu apa yang terjadi. Kau, apakah Anda klan naga asli, atau klan naga emas? Eren memandang Dev Chen dan bertanya dengan suara yang hampir hanya bisa didengar oleh Dev dan dirinya sendiri. Pada saat ini, keraguan dan guncangan yang tak terhitung jumlahnya melonjak di hati Eren. Alasan mengapa dia berlutut bukanlah niat awalnya, tetapi langsung dikejutkan oleh kekuatan naga yang baru saja dipancarkan oleh Dev. Paksaan itu membuatnya berlutut tanpa sadar dalam sekejap. Dia baru saja mengubah tubuhnya, berniat menggunakan jejak energi naga yang terkondensasi dari tubuhnya untuk mengejutkannya. Tapi siapa tahu, kristal naga itu tiba-tiba muncul di dadanya Dev, dan aura naga yang ribuan kali lebih kuat dari aura naganya yang kental meledak. Pada saat itu, Eren bahkan melihat seekor naga emas berputar-putar di belakang Dev, langsung menakut-nakuti jejak energi naga yang akhirnya terkondensasi di tubuhnya. Eren juga berlutut tepat di depan Dev, matanya penuh keterkejutan. Tidak mudah untuk berlatih. Sekarang setelah Anda memadatkan aura naga, Anda pasti tidak jauh dari menjadi naga itu, jadi hargai itu. Pada saat ini, Dev Chen berkata kepada Aaron dengan nada yang lebih bijaksana. Eren sedang merangkak di tanah, dan berkata dengan tulus, murid mengikuti ajaran Anda. Hati Eren berubah dari keterkejutan menjadi kegembiraan, karena kata-kata Dev berarti dia tidak akan dibunuh. Dan jika Eren mendapatkan bantuan dari klan naga asli, itu akan sangat membantu untuk mengubah dirinya menjadi naga. Kapten Zhou sedikit mengerutkan kening saat melihat pemandangan di depannya. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi dengan baik, apalagi mengapa Eren tiba-tiba menjadi hormat dan berlutut di depan Dev. Waktunya telah habis, kembali ke sel. Pada saat ini, seorang penjaga berteriak keras. Setelah Dev Chen mendengar ini, dia berbalik dan berjalan menuju sel untuk menjelajahi rahasia pohon purba, dan dia tidak terburu-buru untuk sementara waktu. Para biksu lainnya juga mengikuti di belakang, dan banyak biksu berlari dan mengikuti satu demi satu. Ketika Kakak Melani melihat ini, dia mengikuti setiap langkah Dev dengan tampilan bingung. Lagi pula, di seluruh penjara, dia adalah satu-satunya yang bisa mendekati Dev, dan biksu lain akan iri padanya. Eren merangkak di tanah, menunggu sosok Dev Chen menghilang sepenuhnya sebelum Eren berani perlahan bangkit dari tanah. Saudara ipar, apa yang baru saja terjadi? Lalu mengapa Eren tiba-tiba berlutut untukmu? Kembali ke sel, Kakak Melani mengikutinya dengan rasa ingin tahu untuk menanyakannya. Dan dia memanggil Dev Chen saudara ipar langsung ketika dia berbicara, bukan dari awal, orang ini curiga bahwa dia telah bermain dengan adik perempuannya untuk sementara waktu. Kau jangan berteriak sembarangan, siapa saudara iparmu? Dev Chen buru-buru mengingatkan. Aku tidak berteriak sembarangan, kau adalah saudara iparku, jangan khawatir. Setelah kau keluar, jika adikku tidak patuh padamu, aku tidak akan mengenalinya. Izinkan saya memberitahu Anda, pada kenyataannya, adik perempuanku sangat baik, cantik, bermartabat, dan murah hati. Yang paling penting adalah adik perempuanku masih gadis muda alias perawan. Jika kau menginginkan adikku, itu tidak akan mempengaruhimu untuk menemukan wanita lain. Pria besar mana yang tidak memiliki beberapa mitra kultivasi ganda? Kakak Melani hanya ingin menjalin hubungan dengan Dev saat ini. Bagaimanapun, penampilan Dev sudah cukup untuk membuktikan bahwa Dev bukanlah biksu biasa, dan pasti ada kekuatan di baliknya. Dev Chen tidak bisa menahan senyum pahit setelah mendengarkan kata-kata saudara laki-laki Melani. Tampaknya saudara laki-laki ini tidak dipenjara secara tidak adil. Sangat mungkin pria ini mempermainkan biksu wanita itu.
Jika kamu ingin keluar, tutup mulutmu. Dev berkata kepada Kakak Melani tanpa daya. Ketika Kakak Melani mendengar ini, dia langsung menutup mulut dan tidak berani mengatakan apa-apa. Dia benar-benar takut dia tidak akan diselamatkan saat itu. Dev Chen hanya diam tinggal di dalam sel, pada saat ini ada jejak hisapan di dalam sel, tanpa sadar menyerap kekuatan spiritual dari tubuhnya. Dev berpura-pura tidak tahu, duduk dengan tenang, toh tidak ada aura di sini, tidak ada cara untuk berlatih sama sekali. Meskipun Dev memiliki persediaan di tubuhnya, dia tidak ingin persediaannya sendiri diserap oleh orang lain pada akhirnya. Dia berencana untuk mencari tahu pohon kuno itu dan membicarakannya. Keesokan harinya, saatnya untuk istirahat mendapatkan angin. Ketika Dev Chen dan Kakak Melani berjalan keluar, mereka menemukan bahwa ratusan biksu telah lama berdiri depan pintu sel mereka untuk menyambut mereka. Dev Chen berjalan keluar dari sel dan berjalan langsung ke pohon purba. Semua biksu lainnya mengikuti di belakang, dan orang-orang ini juga ingin pergi ke pohon kuno untuk berlatih, karena aura di bawah pohon kuno itu jauh lebih penuh daripada di tempat lain. Eren juga membawa orang-orang bersamanya saat ini, menjaga di bawah pohon kuno, menyambut Dev. Dalam pertempuran kemarin, Eren benar-benar yakin. Dia, seekor ular yang belum berubah menjadi naga, bertemu dengan klan naga asli, dan dia masih merupakan klan naga emas yang paling mulia. Eren merasa bahwa ini adalah keberuntungannya sendiri. Murid menyambut leluhur suci, Eren berkata dengan hormat ketika dia melihat Dev datang. Dia hanyalah seekor ular, memanggil leluhur suci, dia telah memanfaatkannya. Di mata klan naga, mereka bahkan memandang rendah mereka, klan naga yang hasil dari mengubah ular menjadi naga. Beberapa orang dilahirkan dalam klan naga yang mulia, tetapi beberapa orang harus melalui upaya terus-menerus mereka sendiri untuk berubah dari ular menjadi naga. Namaku Dev Chen, kau bisa memanggil namaku saja. Dev Chen melihat Eren dan berkata. Ini, Eren terkejut, dia tidak menyangka itu akan sesederhana itu. Anda tahu, di matanya, klan naga berada jauh di atas, dan itu adalah eksistensi yang sangat arogan. Tapi Dev Chen tidak memiliki rasa sombong sama sekali. Saya tidak ingin orang tahu siapa saya. Dev Chen berjalan ke Eren dan berbisik. Dev Chen tidak ingin orang tahu identitas klan naganya, jadi dia selalu mengekspos aura binatang, dan tidak meledakkan kekuatan naga. Saat dia bertarung dengan Eren saat itu, Dev juga hanya menunjukkan sedikit kekuatan naga. Bahkan walaupun hanya ada sedikit petunjuk tentang kekuatan naga itu, Eren terkejut tanpa bisa berkata-kata. Saya mengerti, Tuan Chen. Dia telah memanfaatkannya. Eren mengangguk. Panggil namaku saja. Hentikan orang lain, tidak ada yang diizinkan mendekati pohon purba itu. Dev Chen memerintahkan Eren. Oke. Setelah Eren selesai berbicara, dia langsung menyapa bawahannya dan menghentikan ratusan biksu. Semuanya berhenti, tidak ada yang diizinkan mendekati pohon purba selangkah pun lebih dekat, jika tidak, kami tidak akan pernah berbelas kasih. Eren berkata dengan anggun. Meskipun mereka tidak tahu segalanya tentang klan naga, tetapi di penjara ini, kekuatan Eren masih salah satu dari sedikit. Terlebih lagi, masih banyak adik laki-laki Eren, dan biksu tahanan lainnya, meskipun ada banyak orang, mereka sama sekali tidak setuju. Mereka semua tertangkap dan mereka sama sekali tidak mengenal satu sama lain. Melihat Eren menghalangi, banyak biksu saling memandang, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju, dan kemudian kembali ke tempat asalnya. Aku boleh pergi, jika kau berani menghentikanku, saudara iparku akan menghukummu. Kakak Melani memandang Eren dan berkata. Apa? Saudara ipar? Eren terkejut. Bajingan itu adalah saudara iparku, kita datang bersama, cepat dan menyingkir untukku. Kakak Melani berkata. Dan apa yang dikatakan Dev? Eren memandang Dev Chen dengan sangat bingung, lalu Dev berkata, kau tidak diperbolehkan mendekat ke sini, cari tempat sendiri. Apa? Kakak Melani sangat bingung, dia tidak mengerti. Apa yang sedang terjadi, mengapa dia bahkan tidak bisa mendekati pohon purba itu? Cari tempat lain, tidakkah kau mendengar apa yang dikatakan Tuan Chen? Eren berkata kepada kakak Melani dengan suara dingin.
Kakak Melani sangat tidak bisa berkata-kata, tetapi dia hanya bisa pergi menemukan tempat yang lain. Dev kemudian berjalan di bawah pohon purba dan melihat pohon purba yang menjulang tinggi ke awan. Itu sangat mengejutkan. Karena Dev tampak terlalu kecil di bawah pohon kuno ini. Dev membelai batang pohon dengan lembut dan tidak terburu-buru menjelajah, karena Dev tidak yakin apakah ada formasi di pohon purba ini. Jika dia terburu-buru menggunakan pengetahuan untuk menjelajahi dan benar-benar membuat orang-orang di rumah penguasa kota khawatir, maka dia akan mendapat masalah. Diperkirakan tidak banyak orang yang mengetahui rahasia pohon purba ini. Jika Dev Chen tahu sekarang, orang-orang itu pasti tidak akan membiarkannya meninggalkan penjara. Setelah melihat lebih dekat pada pohon kuno, Dev memberi isyarat ke Aaron. Melihat ini, Aaron buru-buru berjalan mendekat. Untuk alasan apa kau ditangkap? Dev bertanya. Saya tidak tertangkap. Aaron menjawab. Dengan suara dingin. Bukan karena kau ditangkap. Dev tertegun, lalu mengapa kau masuk penjara? Saya di sini untuk menjaga pohon kuno ini, untuk mencegah siapapun mendekati pohon kuno tanpa pandang bulu. Aaron berkata dengan jujur. Bukankah ada penjaga di penjara ini? Mungkinkah para penjaga itu tidak bisa menjaga pohon-pohon kuno, jadi mereka harus mengirimmu untuk menjaganya secara khusus? Dev Chen sangat bingung, dia tidak mengerti bahwa ada penjaga di penjara, jadi mengapa Aaron membawa orang untuk melihat dan menjaga pohon kuno itu? Mendengarkan pertanyaan Dev, Aaron melihat sekeliling, lalu berbisik di samping Dev, Tuan Chen tidak tahu apa-apa. Para penjaga penjara ini berada di bawah yurisdiksi Jenderal Yan. Pohon-pohon kuno di penjara ini adalah pusat gravitasi dari seluruh rumah penguasa kota, jadi Jenderal Singh mengirim saya untuk menunjukkan kepada orang-orang di sekitar, menjaga pohon kuno ini. Dalam hal ini, kami akan mengikuti penjaga penjara untuk mengawasi satu sama lain, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Jenderal Yan? Jenderal Singh? Apa semua ini? Apakah para jenderal ini berselisih satu sama lain? Dev tidak mengerti beberapa kata-kata Aaron. Aaron melihat ekspresi itu dan tahu bahwa Dev benar-benar tidak mengerti, jadi dia bertanya. Apakah ini pertama kalinya Tuan Chen datang ke kota binatang? Ya, saya biasa berlatih di pegunungan dan hutan di sekitar kota binatang, dan saya memasuki kota binatang untuk pertama kalinya. Dev Chen mengangguk dan berkata. Maka tidak heran Tuan Chen tidak tahu apa-apa. Kota binatang hari ini berada di bawah yurisdiksi 3 jenderal binatang, dan penguasa kota sudah lama tidak muncul. Ketiga jenderal ini adalah Jenderal Yan, Jenderal Singh, dan Jenderal Kyo. Meskipun mereka bertiga memiliki pembagian kerja, mereka saling mengawasi. Tidak ada yang percaya pada siapapun satu sama lainnya. Saya bawahan Jenderal Singh, menjaga pohon kuno di penjara ini, dan itu juga perintah Jenderal Singh. Para penjaga di penjara ini tidak sama dengan kami. Sebaliknya, Kapten Zuo itu selalu memandang saya dengan tidak baik, tidak suka dan ingin bersaing dengan saya. Aaron mengikuti Dev, berbicara secara detail tentang situasi di kota binatang saat ini. Setelah Dev mendengarkan, dia langsung mengerti bahwa alasan mengapa penjara mengubah aturannya kemarin adalah karena untuk mendapatkan waktu istirahat tambahan 10 menit ditambahkan secara khusus karena Dev bertarung dengan Aaron. Selain itu, ketika dia bertarung dengan Aaron, tidak ada penjaga yang muncul. Sepertinya Kapten Zuo tidak iri padanya. Dia seharusnya melakukannya dengan sengaja agar dia bisa bertarung dengan Aaron. Kemana penguasa kota binatang ini pergi? Dev bertanya. Oh, kalau itu saya tidak tahu. Penguasa kota binatang yang saya tahu sudah lama tidak terlihat. Aaron menggelengkan kepalanya dan berkata. Bagaimanapun, Aaron hanyalah bawahan dari salah satu jenderal binatang, dan diperkirakan banyak rahasia di rumah penguasa kota tidak diketahui. Lalu apa rahasia pohon purba ini, dan mengapa Jenderal Singh harus membiarkan orangnya untuk menjaganya, tahukah kamu? Dev terus bertanya kepada Aaron. Karena Aaron menjaga pohon-pohon kuno, diperkirakan dia juga harus mengetahui beberapa rahasia. Aaron tercengang sejenak, dan kemudian ekspresinya menjadi sedikit aneh, seolah-olah dia sedang berjuang sedikit. Setelah beberapa saat merenung, Aaron perlahan berkata, Tuan Chen, pohon purba ini sangat aneh dan dapat menyerap kekuatan spiritual para biksu.
Saya memperkirakan bahwa di rumah penguasa kota, semua kekuatan spiritual yang diserap oleh pohon kuno akan dikumpulkan dan digunakan sebagai sumber daya untuk kesenangannya mereka sendiri. Saya telah mengamati secara rahasia sejak lama, dan para biksu mati di dalam sel hampir setiap hari, dan mereka terlihat seperti mayat mumi yang telah dihisap. Ini hanya analisis saya sendiri, saya tidak tahu apakah itu benar. Setelah beberapa lama mengamati sendiri, Eren juga perlahan melihat bahwa bukan itu yang dia ketahui. Anda benar dalam analisis Anda. Seharusnya ini masalahnya, jadi orang-orang ini akan melihat pohon purba itu begitu penting. Dev mengangguk dan berkata, Tuan Chen, mengapa kau terjebak di sini? Saya dapat menggunakan hubungan saya sendiri untuk meminta Jenderal Singh memberi Anda perintah amnesti dan mengeluarkan Anda dari penjara. Eren meminta Dev Chen untuk keluar dari penjara. Saya memukul seorang pria bernama Yusef, yang tampaknya adalah putra Jenderal Kyu. Dev berkata enteng. Kamu memukul Yusef Kyu? Eren terkejut, pria itu adalah seorang playboy cap tikus, dan dia ahli balas dendam. Diperkirakan dia tidak akan menyerah. Tapi jangan khawatir Tuan Chen, saya akan meminta bantuan Jenderal Singh untuk melihat apakah saya bisa mengeluarkan Anda. Jika kamu tinggal di sini, bahkan jika kamu tidak kehabisan kekuatan spiritual oleh pohon kuno, aku khawatir Yusef itu akan menemukan seseorang untuk menjebakmu di penjara. Ah, santai. Tidak masalah, penjara ini belum bisa menjebakku. Dev Chen berkata secara acuh tak acuh. Di sekitar penjara ini mengandalkan formasi untuk memenjarakan para tahanan ini, tapi Dev Chen sama sekali tidak masalah dengan formasi di penjara ini. Formasi ini terlalu kekanak-kanakan di mata Dev. Dia bisa pergi kapanpun dia mau. Tuan Chen juga tahu seni formasi? Eren berkata dengan heran. Aku hanya tahu sedikit, aku bisa mengukir formasi di sini dan menghancurkannya hanya dengan lambaian tanganku. Dev berkata dengan sangat santai. Namun, ketika ini terdengar di telinga Eren, itu tampak sangat sombong. Jika bukan karena mengetahui identitas klan naga, Eren pasti akan berpikir bahwa Dev menyombongkan diri. Tapi sekarang, dengan identitas klan naga, dan itu masih klan naga emas yang mulia, jadi kredibilitas Dev sangat tinggi. Kau lindungi aku, jangan biarkan siapapun menggangguku, aku ingin melihat apa yang aneh dari pohon purba ini. Dev Chen berkata pada Eren. Tuan Chen, kau bisa menyelidikinya, tetapi jangan menyentuh pohon kuno itu. Jika ada kerusakan pada pohon kuno itu, aku benar-benar tidak mampu menjelaskannya. Eren mengikuti Dev dan berkata. Jangan khawatir, aku tidak akan merusak pohon purba ini. Dev tersenyum samar. Eren berjalan ke samping dan meminta bantuan, tidak membiarkan siapapun mendekati pohon kuno itu. Di sisi lain, Dev dengan lembut menekan telapak tangannya ke batang pohon kuno, dan kemudian kekuatan kesadaran ilahi memasuki pohon kuno itu. Karena hanya dengan cara ini dia bisa mengetahui apa rahasia pohon purba ini. Tepat setelah kesadaran ilahi Dev memasuki pohon kuno, Dev hanya merasakan tubuhnya yang menjadi ringan, dan jiwanya langsung memasuki dunia kehampaan. Ada hamparan putih yang luas di sekelilingnya, dan Anda tidak dapat melihat apapun. Dev yakin kali ini jelas bukan formasi ilusi, dia benar-benar merasa jiwanya telah memasuki ruang dimensi lain. Dan di ruang ini, seperti kekuatan spiritual lautan yang luas, jiwa Dev yang bermandikan kekuatan spiritual yang banyak, membuat Dev sangat nyaman. Apakah ini ruang pohon kuno? Kekuatan spiritual yang begitu kuat di sini seharusnya diserap dari para biksu di dalam sel. Dev Chen merasakan kekuatan spiritual di sekitarnya, hatinya sangat bersemangat. Dev Chen sangat ingin berlatih di sini, dan kecepatan pertumbuhan kekuatan pasti akan jauh lebih cepat saat itu. Tetapi dia tahu bahwa waktu istirahat untuk mendapatkan angin hanya setengah jam, dan tidak peduli bagaimana dia berlatih dalam setengah jam ini, mustahil untuk menyerap banyak kekuatan spiritual. Dev harus menemukan cara untuk tetap berada di bawah pohon kuno untuk waktu yang lama. Agar tidak menimbulkan kecurigaan orang lain, Dev menarik kekuatan kesadaran ilahi, dan pada saat yang sama jiwanya kembali ke tempatnya, memandang pohon kuno di depannya dengan heran. Tidak ada formasi di pohon purba. Jadi daya isap yang menyerap kekuatan spiritual banyak biksu bukanlah formasi, melainkan kemampuan pohon purba itu sendiri.
Pohon purba yang menyerap kekuatan spiritual orang lain sangat langka di dunia ini. Dev hanya melihat pohon ini. Tetapi sama seperti jiwa yang baru saja kembali ke tubuhnya, di ruang pohon kuno, cahaya putih perlahan mengembun menjadi penampilan seorang lelaki tua, dan lelaki tua itu perlahan membuka matanya dari kultivasi. Ruang di pohon purba ini tampaknya memiliki kesan ketiadaan, tetapi lelaki tua itu duduk bersila di dalamnya, tetapi ada keharmonisan yang tak tertandingi dengan lingkungan sekitarnya. Tampaknya dia adalah penguasa ruang pohon kuno ini, dan seluruh ruang diciptakan olehnya. Ini menarik, biksu kecil di alam kesengsaraan transendensi, bisakah dia memasuki ruanganku? Orang tua itu mengangkat alisnya yang putih, matanya penuh kejutan. Mata lelaki tua itu sepertinya bisa menembus segala sesuatu di seluruh kota binatang, dan seluruh kota binatang muncul di matanya. Anak ini, dia masih memiliki aura manusia dan iblis, dan memiliki aura ketiga ras. Dia benar-benar seorang jenius. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit, dan dia menjadi sedikit penasaran. Terlihat lelaki tua itu mencubit jari-jarinya, dan aura di atas kepalanya terus berkedip, dan dia mulai menguraikan sebuah gambar seperti adegan video. Dan gambar adegan ini ternyata menjadi awal memasuki tanah kota binatang. Dari sejak Dev memasuki tanah kota binatang, mengikuti Judson dan yang lainnya untuk berpisah, semuanya ditampilkan dalam gambar. Namun, apa yang terjadi di luar negeri kota binatang tidak ada dalam gambar. Kemudian Dev bertemu Melanie, menemukan Judson, dan bersekongkol untuk mendapatkan batu roh peri. Semuanya ada dalam gambar. Bahkan ketika Dev dan Judson berbicara tentang akuisisi di dalam ruangan, formasi pelindung diatur di sekitar ruangan, tetapi itu semua masih tampak jelas di depan lelaki tua itu. Pergi ke restoran, dan bahkan memukul Yusef, semuanya tidak bisa lepas dari pandangan orang tua itu. Jika Dev melihat adegan ini, dia pasti akan terkejut, karena segala sesuatu tentang dia di kota binatang benar-benar terbuka untuk orang tua itu. Bahkan di penginapan, mengikuti adegan bermesraan roh pedang Zhongli, Dev tidak bisa melarikan diri. Lalu Dev memasuki penjara, lalu bertarung dengan Eren. Ketika naga emas di belakang Dev muncul dan kekuatan naga suci pecah, tatapan lelaki tua itu jelas berubah. Ternyata anak itu adalah putra naga, tidak heran, tidak heran. Orang tua itu melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan gambar itu tiba-tiba menghilang. Orang tua itu memejamkan mata lagi, dan seluruh tubuhnya jatuh ke dalam kultivasi, seolah-olah dia belum pernah bangun sebelumnya. Dan Dev, di bawah pohon purba, alisnya mau tidak mau mengerutkan kening, dan tubuhnya terasa sangat tidak nyaman. Aneh, kenapa aku merasa seperti seseorang sedang mengintipku? Dev Chen berkata sangat bingung. Tapi ini di penjara besar, dikelilingi oleh para biksu narapidana itu, tetapi mereka tidak diizinkan untuk menyebarkan pengetahuan spiritual mereka dengan santai untuk menjelajah. Dev Chen percaya bahwa tidak ada yang akan berani memancarkan kesadaran untuk mengeksplorasi dirinya, bahkan jika mereka memiliki, dengan kekuatan kesadaran ilahi Dev, dia percaya bahwa orang-orang itu tidak akan menyadari siapa Dev, karena kesadaran ilahi mereka akan dimakan kembali oleh kekuatan kesadaran ilahi Dev. Terlebih lagi, ada juga Raja Iblis awan merah di lautan pengetahuannya, Raja Iblis dari surga ke-8 dari alam surgawi. Kekuatan kesadaran ilahi siapa yang dapat mengeksplorasi di lautan pengetahuan tanpa diketahui? Nak, kamu diintip. Tidak heran, tidak heran. Pada saat ini, Raja Iblis awan merah berkata pada Dev. Siapa itu? Mengapa saya tidak menyadarinya sama sekali di lautan pengetahuan? Dan Anda tidak membantu saya menghalangi? Dev Chen berkata dengan heran. Masuki tanah kota binatang. Sial, orang itu tidak menggunakan kekuatan kesadaran ilahi untuk mengeksplorasi di lautan pengetahuanmu. Bagaimana saya bisa membantu Anda menghentikannya? Raja Iblis awan merah berkata tanpa daya. Biasanya, jika Anda ingin mengetahui beberapa informasi tentang lawan, Anda akan menggunakan kekuatan pengetahuan ilahi untuk menjelajahi lautan pengetahuan lawan, dan Anda dapat menjelajahi beberapa situasi lawan dari lautan pengetahuan lawan. Ini semua dieksplorasi oleh orang-orang dengan pengetahuan ilahi yang kuat kepada orang-orang dengan pengetahuan ilahi yang lemah. Jika ada perbedaan besar, banyak biksu tidak akan dapat mendeteksinya sama sekali, dan mereka telah dieksplorasi oleh orang lain.
Jika Anda tidak mengeksplorasi kesadaran ilahi Anda, di mana Anda mengetahui detail pihak lain? Itu bukan menjelajahi lautan pengetahuan, lalu dari mana dia menjelajah? Dev Chen bertanya dengan heran. Bagaimana saya tahu? Jangan lupa bahwa saya hanyalah sisa jiwa yang tinggal di lautan pengetahuan Anda, bukan Raja Iblis yang Maha Kuasa. Jika kau ingin tahu lebih banyak, bantu aku mengumpulkan tulang-tulangku dan biarkan aku terlahir kembali. Pada saat itu, saya dapat menjadikan Anda penguasa dunia surga dan manusia. Raja Iblis Awan Merah berkata. Dev Chen dapat mendengar bahwa Raja Iblis Awan Merah sedikit marah. Lagi pula, selama ini, dia telah lalai menemukan tulang Raja Iblis Awan Merah. Tapi Anda tidak bisa menyalahkan Dev untuk ini. Dunia surga dan manusia begitu luas, dia tidak tahu seberapa besar gunung iblis surgawi ini sendirian. Lebih sulit menemukan tulang yang berserakan di tempat yang begitu luas daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Tapi setelah Dev menjelaskan kepada Pavilion Wantong, mereka bersedia membantu menemukannya. Pavilion Wantong memiliki banyak cabang di wilayah selatan, dan ada banyak orang. Pasti jauh lebih mudah untuk menemukannya daripada diri Anda sendirian. Jangan khawatir, aku tidak lupa untuk mencari tulang. Dev menghibur Raja Iblis Awan Merah. Jangan biarkan orang tua ini dibodohi, bagaimanapun juga, Anda masih sering mengandalkannya. Sudah habis waktunya istirahat untuk mendapatkan angin, kembali ke sel kalian. Pada saat ini, suara penjaga terdengar. Semua tahanan bangkit dan berjalan dengan patuh menuju sel. Dev Chen juga meninggalkan pohon purba, siap untuk kembali ke sel. Tuan Chen, saya pergi ke Jenderal Singh untuk meminta perintah amnesti untuk mencegah Anda menderita di penjara. Aaron berbisik kepada Dev. Kamu bisa meminta pengampunan, tapi ini bukan tentang membiarkanku keluar, ini hanya tentang membiarkan dia keluar. Dev menunjuk ke kakak Melani yang berada tidak jauh dan berkata. Aaron meliriknya, lalu mengangguk dan berkata. Okelah kalau begitu. Dev berjalan menuju sel, kakak Melani mengikuti Dev, dan berkata dengan sedikit ketidaksenangan, Saudara ipar, mengapa kau tidak membiarkan saya tinggal di bawah pohon kuno? Biarkan saya juga melihat apa yang aneh di bawah pohon purba itu. Banyak bacot. Tutup mulutmu, jika kau ingin keluar, ikuti aku dengan patuh dan berhenti berbicara. Dev Chen sangat tidak senang dengan kakak Melani yang memanggilnya saudara ipar. Ketika kakak Melani melihat Dev, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara lagi. Setelah kembali ke sel dengan patuh, Dev mengeluarkan pil lagi dan memberikannya kepada kakak Melani. Minum pil ini dan lakukan pemulihan yang baik. Diperkirakan Anda akan bisa keluar besok. Dev berkata kepada kakak Melani. Kakak Melani tidak menolak, lalu dia melemparkan pil itu ke mulutnya, dan kemudian berkata dengan penuh semangat, bagaimana saya akan keluar besok? Apakah kau akan mengajakku kabur dari penjara? Setelah melihat kekuatan Dev, kakak Melani juga memiliki harapan besar untuk ikut Dev keluar dari penjara. Tidak, besok akan ada perintah amnesti untuk membebaskanmu. Dev berkata. Perintah amnesti? Kakak Melani terkejut, itu hanya 3 jenderal binatang buas besar di kota binatang yang berhak mengeluarkan perintah amnesti. Apakah kau ada hubungannya dengan 3 jenderal binatang buas besar di kota binatang? Tidak perlu tahu hubungannya dengan saya, jangan menebak, istirahatlah dengan baik, dan pergi saja dari sini besok. Dev membiarkan kakak Melani beristirahat dengan baik. Tetapi tepat setelah berbicara, pria kuat yang meringkuk di sudut tiba-tiba berlutut di depannya, Rekan Taois, bisakah Anda juga memberi saya amnesti dan membiarkan saya keluar juga? Jangan khawatir, setelah aku keluar, meskipun Anda memperlakukanku seperti sapi dan kuda, aku akan setia menjadi bawahanmu. Kau adalah beruang, sapi dan kuda seperti apa kau? Kakak Melani memandang pria kuat itu dan mencibir. Ya, kakak Melani tidak takut pada pria kuat itu. Orang kuat itu tahu bahwa kakak Melani mengejeknya, tetapi di depan Dev, dia tidak berani melakukan apapun. Dia tidak memperhatikan kakak Melani, tetapi memandang Dev dan memohon dengan getir, Rekan Taois, tolong, bawa aku keluar bersamamu. Dev Chen melihat pria kuat itu, dia mencibir, mengapa aku harus membawamu? Kita tidak berhubungan karena alasan apapun, dan kita tidak memiliki persahabatan.
Ketika orang kuat itu mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Rekan Taois, saya juga punya adik perempuan, jadi saya bisa memberikannya kepada Anda dan membiarkan Anda menjadi saudara ipar saya." Alamak, apa ini? Dev tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. "Hei beruang hitam besar, adikmu pasti tidak cantik, apakah kau masih ingin merampok saudara iparku?" Kakak Melani memandang pria kuat itu dan berkata mengejek. Wajah pria kuat itu jelek, dan dia berkata dengan getir, "Adikku memang tidak cantik, tapi aku masih punya rahasia untuk dikatakan." "Apa rahasianya?" Dev melihat pria kuat itu. Pria kuat itu memandang kakak Melani, tetapi tidak mengatakan, sepertinya dia takut kakak Melani tahu. "Tidak masalah, katakan saja." Dev berkata. "Rekan tahu, aku tahu tentang pusat tambang urat batu roh untuk batu roh peri. Sekarang harga batu roh peri sedang naik. Tambang pusat urat batu roh untuk batu roh peri adalah kekayaan yang sangat besar. Sejujurnya, saya tertangkap karena saya membawa terlalu banyak batu roh peri dan diam-diam menjualnya kepada pembeli pribadi. Jika Anda dapat mengeluarkan saya dapat memberitahu Anda lokasi tambang batu roh, dan kita akan membaginya secara merata pada saat itu." Pria kuat itu mengikuti Dev dengan suara rendah dan berkata. Ketika Dev Chen mendengarnya, dia sedikit terkejut. Jika dia benar-benar tahu pusat tambang urat batu roh dari batu roh peri, itu akan menjadi sumber daya yang sangat besar. Ini jauh lebih cepat daripada membeli sedikit demi sedikit dengan koin roh emas ungu. Hanya saja apa yang dikatakan orang kuat ini benar atau tidak, Dev tidak tahu. "Benarkah kau tidak berbicara omong kosong di sini, di mana ada pusat tambang urat batu roh dari batu roh peri di seluruh kota binatang, itu sudah lama ditambang. Hanya ada batu roh peri biasa yang tersisa, dan semuanya diambil karena keberuntungan. Bagaimana bisa ada pusat tambang urat batu roh untuk batu roh peri? Jika ada, orang-orang dari rumah penguasa kota akan mengirim orang untuk mendudukinya sejak lama." Kakak Melani mendengus dingin, dan sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan orang kuat itu. Lagi pula, dia telah tinggal di sini begitu lama, dan dia belum pernah mendengar ada orang yang membicarakan tambang batu roh ini. "Kamu boleh sok ganteng, tapi jangan sok tahu. Tahukah kamu apa yang ada di bawah tanah di kota binatang ini?" Pria kuat itu membalas kepada kakak Melani. Kakak Melani terkejut, tetapi dia masih tampak sedikit tidak percaya. "Bagaimana saya bisa percaya bahwa Anda mengatakan yang sebenarnya?" Dev melihat pria kuat itu dan bertanya. "Rekan Taois, kamu bisa keluar dan memverifikasinya. Nama saya Rese Xiong dan nama adik perempuan saya Grace Xiong. Kali ini akulah satu-satunya yang memasuki kota binatang untuk berdagang. Setelah kau keluar, aku akan memberimu sesuatu untuk dibawa, kamu pergi menemui adikku, lalu dia akan membuatmu percaya bahwa apa yang aku katakan adalah kebenaran." Rese mengikuti Dev dengan suara rendah dan berkata. Dev melihat Rese seperti itu, tampaknya Rese tidak menipu dirinya, jadi dia mengangguk dan berkata. "Baiklah, selama kamu tidak menipuku, aku akan membawamu keluar dari penjara." "Rekan Taois, jangan khawatir. Saya pasti tidak menipu sesama rekan Taois. Ini adalah liontin batu giok yang selalu saya pakai bersama saya. Anda dapat membawa liontin giok 100 mil ke barat daya kota binatang dan Anda dapat melihat sebuah pohon besar. Adikku menungguku di gua pohon itu. Selama kamu memberinya liontin batu giok ini dan menjelaskan situasinya padanya, dia dapat membuktikan bahwa apa yang aku katakan itu benar." Rese menyerahkan sepotong batu giok kepada Dev dan berkata. "Oke." Dev mengangguk dan mengambil liontin batu giok. Kakak Melani yang di samping, terlihat sedikit gugup. Lagi pula, dia tidak bisa mengeluarkan apapun. Apakah Dev masih akan menyelamatkannya? Dia hanya memiliki satu adik perempuan, tetapi dibandingkan dengan adik perempuannya sendiri dengan pusat tambang urat batu roh dari batu roh peri, itu sama sekali tidak berharga. "Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu keluar besok." Dev melihat tatapan takut kakak Melani, dia sedikit tersenyum. Setelah berbicara, Dev pergi untuk beristirahat, dan kakak Melani merasa lega. Di pusat kota binatang, sebuah menshan yang megah dan besar berdiri menjulang tinggi, dan itu adalah rumah penguasa kota yang misterius dan paling megah di antara semua bangunan di kota binatang.
Rumah penguasa kota seperti binatang raksasa yang bercokol di jantung kota, memancarkan suasana yang luar biasa. Ada sebuah rumah besar di masing-masing dari 3 arah timur, barat dan selatan. Dekorasi mewah dari ketiga rumah mewah ini sungguh mengejutkan. Dinding mansion terbuat dari batu giok yang berharga, bersinar dengan cahaya hangat di bawah sinar bulan. Ubin berlapis kaca di atapnya berwarna-warni dan bersinar terang, pintu dan jendelanya diukir dengan pola yang sangat indah, atau binatang buas yang berlari kencang, atau rumput peri dan bunga peri, setiap detail menunjukkan kemewahan tertinggi. Ketiga rumah besar ini berada pada suatu sudut, mengelilingi rumah penguasa kota dengan rapat, membentuk sistem pertahanan yang tidak dapat dihancurkan. Rumah-rumah mewah itu saling bergema, membentuk satu kesatuan yang erat. Jika ada yang ingin menyerang rumah penguasa kota, mereka harus terlebih dahulu menerobos garis pertahanan ketiga rumah besar ini. Signifikansi strategisnya terbukti dengan sendirinya. Dan ketiga rumah besar ini adalah tempat tinggal 3 jenderal binatang besar di bawah kursi penguasa kota. Itu bukan hanya tempat tinggal 3 jenderal binatang buas, tetapi juga penghalang penting bagi rumah penguasa kota. Di tengah malam, seluruh kota binatang terbenam dalam keheningan, dan semuanya sunyi, hanya penjaga yang bertugas yang berpatroli dengan patuh. Suara langkah kaki mereka bergema di jalanan yang kosong, menambah ketenangan malam. Namun, di mansion di sebelah timur, masih terang benderang, yang sangat kontras dengan kegelapan di sekitarnya. Di aula, suasananya sedikit tegang. Duduk di tempat pertama adalah seorang biksu paruh baya yang tingginya 8 kaki. Dia adalah Jenderal Singh, salah satu dari 3 jenderal binatang besar. Mata Jenderal Singh seperti lonceng tembaga, tatapannya dalam dan tajam, seolah-olah dia bisa melihat menembus hati orang-orang, memancarkan aura agung yang membuat orang tidak berani melihat secara langsung. Dia mengenakan jubah hitam dengan sulaman garis-garis emas di atasnya, dan kilau berkedip-kedip dengan gerakannya, yang membuatnya semakin mulia dan luar biasa. Eren, apakah yang kau katakan itu benar? Apakah benar-benar ada biksu naga di penjara itu? Dan dia masih dari klan naga emas? Suara Jenderal Singh rendah dan kuat, bergema di aula, dengan sedikit keraguan dan rasa ingin tahu. Dia sedikit mengerutkan kening dan menatap Eren dengan erat, seolah dia ingin melihat kekurangan dalam ekspresinya. Eren duduk di bawah meja dan menjawab dengan ekspresi pasti, Jenderal Singh, beranikah aku menipumu? Semua yang aku katakan adalah benar. Ada sedikit keinginan di matanya, dan dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, berharap sang jenderal akan percaya pada dirinya. Dia tahu bahwa apa yang dia katakan terlalu aneh, tetapi jika dia tidak memberitahu sang jenderal tentang hal itu, dia takut akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Setelah Jenderal Singh mendengar ini, alisnya sedikit mengerutkan kening, dan dia jelas masih tidak mempercayai kata-kata Eren. Pada saat ini, seorang bawahan berkata, Jenderal Singh, di kota binatang ini, tidak pernah ada biksu naga sejati dalam ribuan tahun, apalagi klan naga emas. Eren ini adalah seekor ular yang baru saja ingin bertransformasi, tapi memakai tanduk naga palsu, hanya ingin bertindak sebagai klan naga, dia melihat apakah dia ingin berubah menjadi naga dan ingin menjadi gila, dia paranoid. Kata-kata bawahan ini penuh dengan ejekan dan keraguan, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ada ekspresi jijik di matanya. Para penasehat yang lain juga mengangguk setuju, dan ada diskusi bernada rendah di aula. Ketika Eren mendengar ini, dia menjadi cemas dan membela dengan keras, jangan memfitnah orang lain, aku telah melihatnya dengan mataku sendiri. Bagaimana mungkin itu salah? Wajahnya memerah, matanya berapi-api karena marah, dan tangannya mengepal erat-erat, seolah-olah dia akan bergegas untuk berdebat dengan bawahan itu kapan saja. Dia tidak pernah menyangka bahwa kebenarannya akan dipertanyakan dan difitnah. Bawahan yang lain juga melanjutkan, saya juga berpikir apa yang dikatakan Taois Bai agak aneh. Dia mengatakan bahwa pihak lain hanyalah seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, dan dia sendiri adalah tingkat 4 di alam Mahayana, tetapi dia dikalahkan oleh seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi. Bagaimana ini mungkin? Sungguh di luar nalar, gak habis pikir. Bersambung ke episode 439. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Terima kasih.